Ditinjau dari segi geografis, negara Thailand terbagi menjadi 6 bagian. Antara lain, di bagian utara terdapat perbukitan di mana gajah-gajah bekerja di hutan dan udara musim dinginnya cukup baik. Di sebelah timur laut terdapat plateau yang luas yang berbatasan dengan Sungai Mekong. Dataran tengah yang sangat subur, daerah pantai timur dengan resor-resor musim panas di atas hamparan pasir putih. Pegunungan dan lembah di barat, serta daerah selatan yang sangat cantik. Di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Myanmar, di timur laut berbatasan dengan Laos, di timur berbatasan dengan Kamboja, dan sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Kekuasaan tertinggi negara ini dipegang oleh raja. Sistem pemerintahannya adalah konstitusional monarki absolut. Dalam pemerintahannya, negara Thailand dipimpin oleh Perdana Menteri dari anggota-anggota parlemen dari pemimpin partai yang mayoritas. Faktor-faktor ekologis yang mempengaruhi negara Thailand. 1. Faktor ekonomi. Ekonomi Thailand tidak didasarkan pada sistem pasar, tetapi didasarkan pada sistem redistribusi. Kegiatan ekspor-impor dikendalikan oleh raja. Barang yang dihasilkan dihimpun dalam satu pusat penimbunan, kemudian pusat membagi ke dalam sektor-sektor tertentu dalam jumlah tertentu. Jabatan-jabatan administrasi negara didistribusikan oleh raja kepada pegawai-pegawainya dalam melakukan distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, terdapat pencampuran antara ekonomi dengan administrasi, sehingga tidak dapat dibedakan antara tindakan raja sebagai administrator atau sebagai ekonomi. Mata pencaharian penduduk Thailand sebagian besar adalah bertani atau agraris. Hasil pertanian yang utama adalah beras. Thailand merupakan lumbung beras terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dalam modernisasinya, sistem redistribusi berangsur berubah menjadi sistem pasar yang diperkenalkan melalui pandangan baru dan pengaruh dari dunia luar. Demikian pula, dengan fungsi administrasi negara yang berkembang dari fungsi sebagai aparat raja untuk menguasai rakyatnya, kemudian berfungsi sebagai public service. 2. Faktor sosial. Di Thailand, organisasi-organisasi sosial tidak didasarkan atas kepentingan-kepentingan khusus dan keanggotaannya, pun tidak didasarkan atas sukarela. Organisasi sosialnya didasarkan pada partikularistik, yaitu berdasarkan pada hal-hal tertentu saja, seperti agama, keturunan, status, dan sebagainya, dan dijalankan sesuai dengan fungsinya. Negara Thailand, struktur kelasnya tidak tertutup atau terbuka, melainkan di antaranya tertutup dan terbuka, meskipun sifatnya lebih berat. Setelah mengalami modernisasi, masyarakat yang semula tergabung dalam organisasi sosial yang berdasar pada asas partikularistik, kemudian berhimpun dalam organisasi baru yang corak association atau atas dasar kepentingan bersama. Dalam struktur kelasnya, negara Thailand berangsur bersifat terbuka yang mempunyai dampak terhadap administrasi negara. Dengan sifat struktur yang terbuka, maka terdapat kemungkinan adanya perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain. 3. Faktor jaringan komunikasi. Dalam bidang komunikasi, negara Thailand bermasalah pada penggunaan bahasa yang masih beraneka ragam. Karena bahasa yang digunakan oleh kerajaan atau istana berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak dapat dipahami oleh rakyat karena perbedaan bahasa yang digunakannya. Dampaknya terhadap administrasi negara yaitu perilaku administrasi negara yang kurang responsif terhadap pemerintahan publik karena adanya communication gap tersebut. Pada perkembangannya, masyarakat Thailand sedikit demi sedikit sudah mulai mobilisasi dan terasimilasikan dengan adanya komunikasi terbuka tersebut dengan administrasi negara dengan alat-alat terbatas. Maka dengan bahasa yang sudah cukup dimengerti dapat menyampaikan program-programnya dan harapan-harapannya rakyat disampaikan kepada pemerintah. 4. Faktor simbol sistem.
Thailand memiliki simbol tradisional yaitu raja mempunyai dasar yang sakral dan kerajaan merupakan ciptaan Tuhan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Hal yang bersifat sakral diwujudkan pada diri raja yang dianggap sebagai keturunan yang memperoleh mandat dari Tuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Lambat laun, negara Thailand mendapat pengaruh dari luar simbol tersebut, berubah menjadi simbol baru yaitu kedaulatan rakyat. Pemerintah tidak dilakukan lagi oleh raja seorang diri, tetapi perlu didampingi oleh badan yang mewakili rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat. Faktor politik. Negara Thailand sistem pemerintahan bersifat otokratis. Kekuasaan penuh dijalankan atau diatur sepenuhnya oleh raja. Keadaan seperti ini kurang atau tidak berpartisipasi dalam pemerintahan atau politik. Tindakan-tindakan raja tidak hanya di bidang politik saja, namun di semua bidang, sehingga sulit untuk melihat pengaruh politik terhadap administrasi negara. Dalam konteks administrasi, negara Thailand yang bersifat otokratis, maka inputnya adalah raja. Raja yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan hanya raja saja juga yang mempunyai bahan untuk membuat keputusan. Sedangkan outputnya berupa polisi dan raja yang melaksanakannya. Jadi, administrasi negara Thailand merupakan produk dari lingkungan sosial. Berdasarkan penjelasan materi tadi, dapat dilihat perbedaan ekologi administrasi negara Thailand dan negara Indonesia ditinjau dari aspek faktor-faktor ekologi yang mempengaruhi suatu administrasi sebagai berikut. 1. Sistem politik. Thailand adalah monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara, sedangkan Indonesia adalah republik dengan presiden sebagai kepala negara. Perbedaan ini mempengaruhi bagaimana kebijakan dibuat dan dilaksanakan. 2. Sistem ekonomi. Indonesia memiliki ekonomi yang lebih diversifikasi dengan berbagai sektor industri dan pertanian, sedangkan Thailand fokus pada ekspor dan sektor jasa. Sistem ekonomi yang berbeda ini dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan dan administrasi negara. 3. Sistem sosial dan budaya. Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya yang tinggi, sedangkan Thailand memiliki budaya yang relatif homogen. Perbedaan budaya ini dapat mempengaruhi cara administrasi negara berinteraksi dengan masyarakat. 4. Infrastruktur. Thailand memiliki infrastruktur yang lebih maju dengan jaringan transportasi dan komunikasi yang baik, sedangkan Indonesia masih dalam proses pengembangan infrastruktur. Perbedaan infrastruktur ini dapat mempengaruhi efisiensi administrasi negara. 5. Hukum dan peradilan. Indonesia memiliki sistem peradilan tata usaha negara atau yang disingkat menjadi PTUN yang berfungsi untuk mengawasi dan menertibkan pelaksanaan administrasi negara. Thailand juga memiliki sistem peradilan administrasi, tetapi dengan mekanisme yang berbeda. Sebagai perbandingan konkret, struktur pemerintahan. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terpusat dengan banyak menteri dan kementerian, sedangkan Thailand memiliki struktur pemerintahan yang lebih terpusat dengan kekuasaan yang lebih besar di tangan raja dan perdana menteri. Dalam pelayanan publik, Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki fokus pada pelayanan publik, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Thailand mungkin lebih menekankan pada efisiensi dan kecepatan, sedangkan Indonesia mungkin lebih menekankan pada pemerataan dan inklusi. Dalam aspek peran negara, Indonesia dan Thailand memiliki peran negara yang berbeda, terutama dalam hal intervensi ekonomi. Indonesia cenderung lebih aktif dalam intervensi ekonomi, sedangkan Thailand mungkin lebih menekankan pada peran pasar. Sekian video materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.